Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di channel Roni Ismail ini untuk masih membahas tentang rencana pembelajaran semester atau RPS dan juga masih di sub atau bagian strategi atau metode pembelajaran. Saudaraku, teman-teman, dosen muda yang terutama yang non-keguruan, tema besar yang akan dikaji pada video kali ini adalah tentang active learning atau pembelajaran aktif. Setelah di dua video sebelumnya, kita sudah membahas tentang no way for lecturing dan kelebihan serta kelemahan ceramah. Untuk kali ini kita akan fokus di argumen-argumen mengapa active learning harus kita jalankan sebagai standar proses pembelajaran di pendidikan tinggi. Sebelumnya kita sudah diskusi tentang no way for ceramah dan argumen-argumen mengapa ceramah, lecturing, normatif itu tidak patut harus kita tinggalkan untuk standar proses pembelajaran di pendidikan tinggi. Dan saudaraku, teman-teman, dosen-dosen muda, terutama yang non-kependidikan, yang belum subscribe, mohon untuk subscribe di channel Roni Ismail ini. Yang sudah subscribe, terima kasih. Tapi dimohon juga untuk like untuk video ini dan video-video yang lain, komen untuk video ini dan video-video yang lain, dan share video ini juga video lain ke teman-teman, ke kolega-kolega agar bisa lebih bermanfaat. Saudara-saudaraku, pada video ini kita akan mendiskusikan why active learning. Mengapa toh harus active learning? Setelah sebelumnya, mengapa tidak boleh ceramah? Nah, pada video ini, why active learning? Saudara kalian, sebelum itu tentu kajian ini kerangkanya adalah bahwa say yes to active learning dan say no to passive learning. No ceramah, yes active learning atau pembelajaran aktif. Istilah ini, pembelajaran aktif ini populer tidak hanya di dosen, tetapi juga di guru. Di guru ada istilah PAIKEM, ada istilah PAIKEMI. Dulu tahun 86 waktu 80-90 waktu saya masih SD atau SMP, itu juga ada konsep pembelajaran aktif ya, yang disebut dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, saudara-saudaraku, ada beberapa argumen mengapa kita harus active learning. Tentu seperti yang didiskusikan di video-video sebelumnya, bahwa yang pertama adalah karakteristik yang diinginkan oleh SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 11 ayat 1, bahwa pembelajaran itu, standar proses pembelajaran itu harus interaktif, harus berpusat pada mahasiswa, harus kolaboratif, efektif, tematik, kontekstual, saintifik, integratif, dan holistik. Semua ini meniscayakan pembelajaran aktif. Tidak ada satupun dari karakteristik standar proses pembelajaran SNDikti pasal 11 ayat 1 ini yang memasukkan ceramah. Tidak ada. Semua bernuansa active learning. Semua beraroma active learning. Oke, argumen kedua dari Confucius yang sering dikutip oleh para trainer, bahwa what I heard, I forget. Itu ya, apa yang kita dengar itu akan segera kita lupakan. Ceramah untuk dilupakan berarti. Jadi jangan marah. Kita sewaktu ceramah
dilupakan orang. Karena what I hear, I forget. What I see, yang dilihat, I remember. Sewaktu seorang dosen atau guru coret-coret di papan tulis, bawa gambar, alat peraga, itu mulai diingat. Remember. Tapi jangan lupa, remember itu dalam taksonomi adalah level terendah mengingat itu. Kemudian, what I do, I understand. Apa yang aku kerjakan, kita kerjakan, latihan, terlibat, aktif di kelas, seseorang mulai mengerti, mulai paham, understand. Berarti level kognisi 2 ya, understanding ini. Itu kata Confucius, bahwa pembelajaran yang bagus adalah pembelajaran yang terlibat, mengerjakan. Seperti ini. Jadi nggak boleh cara las itu diceramahkan. Tidak boleh cara input data itu atau cara menghitung kuantitatif itu hanya diceramahkan, harus dipraktekkan. Itu argumen yang kedua dari Confucius. Argumen yang ketiga tentang active learning dari Silberman, yang paling bagus adalah yang ini, yang aktif ini. What I teach to another, I master. Jadi berdiskusi, teach one with another, diskusi antara siswa, antara mahasiswa, mereka akan master. Di bawahnya ada lagi, what I hear, see, discuss, and do, I acquire knowledge and skill. Baru dapat knowledge and skill. Yang paling buruk itu ini, ceramah ini. What I hear, I forget. Pasti itu. Semakin banyak kita ceramah, semakin banyak dilupakan oleh mahasiswa kita. What I hear and see, I remember a little. Baru remember tapi a little. What I hear, see, ask question about, or discuss with someone else, I begin to understand. Baru paham-paham itu. Di atasnya ada ini, acquire knowledge and skill. Dan yang paling bagus adalah, yang paling tinggi, what I teach to another, I master. Jadi, siswa atau mahasiswa di kelas itu harus saling mengajari antar mereka. Harus saling diskusi, harus saling sharing, supaya mereka master. Itulah active learning. Oke. Riset menunjukkan bahwa people talk, kemampuan orang bicara itu 100 sampai 200 kata per menit. Jadi kalau kita maksimal 1 menit ngomong itu keluar 200 kata tuh. Okay. Tapi people yang mendengar 50 sampai 100 kata per menit. Artinya orang hanya mampu mendengar apa yang kita ceramahkan itu 25 sampai 50% saja. Ya toh? Kita bicara sebanyak ini, orang mendengar sekuat ini. Disia-sia kalau kita ngajar 1 jam, ngomong terus, karena siswa atau mahasiswa kita paling hanya mendengarkan 25 sampai 50% saja. 50%-nya, 75%-nya muspro. Hanya diingat-ingat aja. Ingat aja, tidak understand, tidak acquire knowledge, tidak master mereka. Hanya di sini saja. Hanya di sini saja. Itu pun kalau ada instrumen media coret-coretnya. Kalau tidak, hanya ngomong saja, wah, hampir 100% dilupakan oleh mahasiswa kita. Nah, saudara-saudaraku, itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga. Argumen selanjutnya, type of learners. Saudaraku, mahasiswa kita, kalau kita teliti, ini ada di YouTube channel saya juga, waktu saya ngisi di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
kita pun, mahasiswa kita pun, kalau kita kasih instrumen tipe belajar manakah saya itu terbagi 3 ini. Dari mereka akan ada yang visual learners yang banyak menggunakan indera melihat dalam belajar. Kemudian ada auditory learners yang banyak menggunakan indera pendengar dalam mereka belajar. Dan ada kinesthetic learners yang banyak harus terlibat ini, nggak bisa mendengar. Nah, karena itu harus active learning. Karena di kelas kita itu ada 3 tipe pembelajaran yang semuanya akan teroptimalkan potensi mereka dengan baik secara visual, auditory maupun kinestetik dengan pembelajaran aktif ini. Diskusi, saling mengajari, saling sharing. Memang dengan ketiganya 22 dari 30 mahasiswa dapat belajar dengan efektif kan, tetapi instrumen itu kalau kita isi ada nilai-nilai yang lebih besar. Mungkin di sini lebih besar, mungkin di sini, mungkin di sini. Dan hanya 8 mahasiswa lebih menyenangi salah satunya. Artinya kita ini adalah orang rata-rata itu. Yang 3-tiganya kita manfaatkan dengan satu yang lebih dominan. Nah, karena itu dari argumen itu teaching, cara kita mengajar, mengambil pembelajaran itu to be multisensory. Semuanya harus kita manfaatkan. Yang visual learners kita ya harus ngomong, auditory learners ya kita harus ada gambar, harus ada coret-coret, dan kita harus melibatkan mahasiswa kita dalam pembelajaran. Teaching has to be multisensory and filled with variety. Tantangan kita sekarang, saudara-saudaraku, di era daring, masih daring ini, bagaimana 3 potensi itu bisa kita optimalkan. Bisa, selama kita berupaya untuk active learning, walaupun pembelajarannya adalah daring. Argumen selanjutnya adalah theories of teaching. Ada yang bermadhab bahwa teaching as telling or transmission. Siapa yang dari teman-teman yang masih punya ideologi bahwa mengajar itu adalah transfer, konsekuensinya luas sekali. Kalau teman-teman ada di sini, berarti strategi yang paling cocok apa teman-teman? Ceramah, gitu. Karena tugasnya hanya mentransfer saja, transfer knowledge ke mahasiswa. Hati-hati ini ya. Ideologi ini bisa mempengaruhi sikap dan perilaku kita dalam mengajar. Demikian dalam psikologi. Ada juga teaching as organizing student activities. Ini IO, nggak harus dosen kalau IO kan. Pokoknya bagi tugas mahasiswa, biarkan mereka sibuk sendiri, habis waktunya kita tutup. Nah, teori teaching yang betul adalah ini. Teaching as making learning possible. Jadi mengajar itu adalah memungkinkan mahasiswa belajar, memfasilitasi, mengkonduksi, memotivasi, sehingga dosen di sini fungsinya guru, tetapi perannya bisa dosen, bisa konduktor, bisa motivator, bisa fasilitator, dan hal-hal lain. Nah, kami di CTISD UIN Sunan Kalijaga punya pandangan tentang ini bahwa dosen itu berasal dari kata guru, gu dan ru. Gu itu darkness, ru itu enlightenment. Sekali lagi, gu itu darkness dalam bahasa Arab az-zulumat, dan ru itu adalah enlightenment, atau pencerahan. Maka guru itu adalah pencerah yang memungkinkan mahasiswa berubah dari gu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari darkness, dari kegelapan pada terang benderang. Nah, disitulah active learning, pembelajaran aktif, bermadhab teaching as making learning possible. Di dosen ke kelas itu adalah memfasilitasi, memungkinkan mahasiswa bisa belajar secara berkelompok, sharing satu dengan yang lain. Itu.
Oke. Kemudian argumen yang ke-6, why active? Satu teori mengatakan otak mirip komputer perlu on. Sekarang nggak komputer lagi ya, sudah lebih canggih lagi. Otak mempunyai software, perlu save data, perlu folder, perlu sistem panggil. Karena itu pembelajaran harus aktif. Kalau ceramah nggak ada save data, nggak ada folder, nggak ada sistem panggil, dijejali terus, ditransfer terus sampai bludak, sampai penuh kepalanya. Oke, argumen yang ke-7 tentu social side of learning, supaya ada sisi sosialnya. Artinya juga melatih keterampilan atau kecerdasan sosial siswa kita. Kalau tidak, si A akan berteman terus sama si B. Si C akan berteman terus sama si D. Dengan active learning, si D memungkinkan bertemu dengan si A, si C memungkinkan ketemu dengan si B dalam kelompok yang dibagi oleh guru atau oleh dosen. Oke, mungkin ini teman karib nih. Ini juga, tapi dengan dikelompokkan seperti ini, mereka jadi ketemu. Ini juga jadi ketemu berbagi. Ini social side of learning. It helps student explore a diversity of perspective. Ya, 5 orang ini berarti 5 perspektif. Mereka semakin kaya kan? It increases students' awareness, kepedulian, and tolerance for ambiguity and complexity. Latihan kesadaran diri dan toleransi, menghargai perbedaan pendapat. Itu dia. Selanjutnya, it's encourage attentive and respectful listening. Ya, melatih respect kepada orang dan keterampilan mendengar. It increases intellectual ability. Tentu ya, karena bertemu dengan orang, terpacu, ingin seperti orang itu yang pintar. It helps students learn the process and habit of democratic discourses. Tentu harus saling menghargai wacana yang berbeda. Itu social side active learning, maknanya sangat dalam untuk para siswa atau siswa kita. Nah, saudara-saudaraku, ini argumen yang sesekian bahwa di teori ini lengkap bahwa cara informasi didapat itu seperti ini. Ada sensory register, ada short-term memory, ada working memory, dan ada long-term memory. Store knowledge of procedure, concepts, facts, etc. Nah, pembelajaran aktif itu disinilah long-term memory harapannya, karena didapat melalui sharing dengan yang lain, belajar dengan yang lain, memiliki perspektif yang berbeda dari siswa atau mahasiswa yang lain. So, sangat dalam sekali maknanya active learning ini untuk mencerdaskan siswa atau mahasiswa kita. Kalau dosen sudah pintar, sudah cerdas, yang akan kita cerdaskan, yang akan kita rubah dari guru ke ru tadi adalah mahasiswa kita. So, teman-teman, dosen muda, saudara-saudaraku yang non keguruan terutama, jangan ragu lagi. Say no to ceramah, but say yes to active learning. Karena itu sesuai dengan standar proses pembelajaran dan argumen-argumen yang kita sudah diskusikan ini. Tentang bagaimana active learning, satu persatu insya Allah di video selanjutnya akan ada sharing tentang bagaimana active learning itu. Banyak, ada bingo, ada student perception helps, ada the power of two, ada jigsaw, ada console, ada indicate match, ada G2G, ada student question helps, ada planted question, dan lain-lain. Nah, bagaimana aplikasi active learning? Insya Allah akan saya buatkan video setiap
Strategi pembelajaran arti itu di lain kesempatan, dan saudara-saudara juga bisa lihat di buku-buku pembelajaran aktif. Dan saya sendiri distributor untuk strategi pembelajaran aktif yang ditulis oleh Profesor Dr. Bermai Munte dengan harga 45.000 belum ongkir. Yang berminat monggo WA ke saya di 813 285 33387 0813 285 33387. Saudara-saudaraku, demikian argumen-argumen mengapa kita harus active learning. Saya buatkan video ini untuk teman-teman dosen muda di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Natuna sampai Ternate, sampai Sangatta, sampai Waikabubak, sampai Kupang, sampai Sorong, sampai Jayapura sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.